Kembali lagi bersama aku Lali Fajrianti, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4A IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, video kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Massa. Kali ini aku akan membahas tentang Division of Innovation Theory atau kita biasa sebut teori difusi inovasi. Sebenarnya apa sih itu teori difusi inovasi? Kali ini aku akan membahas tentang Division of Innovation Theory atau teori difusi inovasi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Everett Rogers yang dikenal luas sebagai teori yang membahas tentang keputusan inovasi. Nah, melalui buku yang beliau tulis yang berjudul Diffusion of Innovation, Rogers pada tahun 1983 menawarkan konsep difusi inovasi berikut dengan kecepatan sebuah sistem sosial menerima ide-ide baru yang ditawarkan sebuah inovasi. Nah, ada nih 3 konsep yang dibahas Rogers dalam buku tersebut, yaitu inovasi, difusi, dan adopsi. Inovasi ialah sebuah ide, praktik, atau objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu. Kemudian difusi ialah proses mengkomunikasikan sebuah inovasi melalui saluran komunikasi tertentu dalam waktu tertentu kepada anggota sistem sosial. Kemudian ada adopsi. Adopsi akan terjadi ketika individu menggunakan secara penuh sebuah inovasi tersebut ke dalam praktik kehidupannya sebagai pilihan terbaik. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jadi inovasi, difusi, dan adopsi itu saling berkaitan. Ketika inovasi muncul, kemudian masyarakat menerima atau menerima informasi tentang inovasi tersebut di berbagai media seperti media cetak, media massa, atau media elektronik. Kemudian masyarakat mengadopsi atau menggunakan inovasi tersebut ke dalam praktik kehidupannya. Maka kegiatan itu, peristiwa tersebut dinamakan teori difusi inovasi. Kemudian karakteristik inovasi yang ditawarkan oleh Rogers itu ada 5. Yang pertama, relative advantage atau keunggulan relatif. Nah, yaitu kadar atau tingkat sebuah inovasi dipersepsikan lebih baik daripada ide inovasi sebelumnya. Jadi ketika ada inovasi yang baru, ternyata tingkat sebuah inovasi tersebut lebih baik dan lebih mudah, lebih efisien digunakan daripada inovasi sebelumnya, maka itu dinamakan relative advantage. Kemudian yang kedua, compatibility atau kesesuaian merupakan derajat sebuah inovasi itu dipersepsikan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, serta sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang potensial sebagai pengadopsi. Jadi ketika ada inovasi datang, inovasi baru, kemudian apakah inovasi tersebut mampu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang sudah ada, atau dengan pengalaman masa lalu, atau dengan bisa jadi dengan inovasi-inovasi sebelumnya yang sudah pernah ada. 3 tahapan sebuah peristiwa yang menciptakan proses difusi. Yang pertama, mempelajari inovasi. Tahap ini merupakan tahap awal ketika masyarakat mulai melihat dan mengamati inovasi baru dari berbagai sumber, khususnya biasanya terdapat di media massa. Nah, pengadopsi awal biasanya merupakan orang-orang yang rajin membaca koran dan menonton televisi sehingga mereka bisa menangkap inovasi yang dianggap sulit dimengerti dan sulit diaplikasikan. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengadopsian. Nah, dalam tahap ini masyarakat mulai menggunakan inovasi yang mereka pelajari. Diadopsi atau tidaknya sebuah inovasi oleh masyarakat ditentukan juga oleh beberapa faktor. Riset membuktikan bahwa semakin besar keuntungan yang didapat oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula dorongan untuk mengadopsi perilaku tertentu. Nah, adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan seseorang. Jadi sebelum seseorang itu memutuskan untuk mencoba hal baru, orang tersebut biasanya bertanya pada diri sendiri apakah mereka mampu melakukannya atau tidak. Nah, jika seseorang merasa mereka bisa melakukannya, maka mereka akan cenderung mengadopsi inovasi tersebut. Jadi, apabila ada seseorang yang merasa tidak mampu melakukan inovasi tersebut, ya mereka memilih untuk menolak
inovasi tersebut. Yang ketiga ada pengembangan jaringan sosial. Jadi seseorang yang telah mengadopsi sebuah inovasi akan menyebarkan inovasi tersebut kepada jaringan sosial di sekitarnya. Sehingga sebuah inovasi bisa secara luas diadopsi oleh masyarakat. Difusi sebuah inovasi tidak lepas dari proses penyampaian dari satu individu ke individu lain melalui hubungan sosial yang mereka miliki. Kemudian riset menunjukkan bahwa sebuah kelompok yang solid dan dekat satu sama lain mengadopsi inovasi melalui kelompoknya. Dalam proses mengadopsi inovasi, komunikasi melalui saluran media massa lebih cepat penyadaran masyarakat mengenai penyebaran inovasi baru dibanding saluran komunikasi yang interpersonal. Kemudian kita lanjut, ada 5 tahap adopsi. Yang pertama adalah tahap pengetahuan. Dalam tahap ini seseorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Untuk itu informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Bisa melalui media elektronik, media cetak maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Kemudian yang kedua adalah persuasi. Nah, tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang akan dia dapat jika mengadopsi inovasi tersebut secara personal. Berdasarkan evaluasi dan diskusi dengan orang lain, ia mulai cenderung untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan. Nah, seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Kemudian ada 5 kategori pengadopsi. Yang pertama ada inovator tentu ya, yaitu sekelompok orang yang berani dan siap untuk mencoba hal-hal baru. Hubungan sosial mereka cenderung lebih erat dibandingkan kelompok sosial lainnya. Kemudian orang-orang seperti ini adalah mereka yang memiliki gaya hidup dinamis di perkotaan yang memiliki banyak teman atau relasi. Yang kedua adalah pengguna awal. Pengguna awal ini biasanya kelompok ini lebih lokal dibanding kelompok inovator. Kategori adopter ini seperti menghasilkan lebih banyak opini dibandingkan kategori lainnya. Mereka dalam kategori ini sangat disegani dan dihormati oleh kelompoknya karena kesuksesan mereka dan keinginannya untuk mencoba inovasi baru. Kemudian yang ketiga adalah mayoritas awal. Kategori pengadopsi seperti ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Sebaliknya, mereka akan berkompromi secara hati-hati sebelum membuat keputusan apakah dia akan mengadopsi inovasi atau tidak. Bahkan bisa dalam kurun waktu yang lama. Orang-orang seperti ini menjalankan fungsi penting dalam melegitimasi sebuah inovasi atau menunjukkan kepada seluruh komunitas bahwa sebuah inovasi banyak digunakan atau cukup bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah mayoritas akhir. Kelompok ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil keputusan. Terkadang juga tekanan dari kelompoknya bisa memotivasi mereka. Dalam kasus lain, kepentingan ekonomi mendorong mereka untuk mengadopsi inovasi. Kemudian yang kelima adalah laggard. Kelompok ini merupakan orang yang terakhir melakukan adopsi inovasi. Mereka bersifat lebih tradisional dan segan untuk mencoba hal baru. Oke, segitu dulu penjelasan tentang diffusion of innovation theory atau teori difusi inovasi dari aku. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.